Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton selalu rahmati Allah, dimudahkan rezekinya, disehatkan tubuhnya, ditambah ilmunya dan dihindarkan daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u sujudu marrataini fi kulli rak'atin. Dan yang kesembilan, rukun salat itu adalah sujud 2 kali pada setiap rakaat. Jadi 1 rakaat sujudnya 2. Kalau kita salat 4 rakaat berarti sujudnya 8. Kalau kita sujud 1 kali bagaimana? Nah, berarti batal salat kita, batal rukun salat kita. Batal sujud kita berarti batal salat kita. Cacat itu nama rukunnya. Jadi bagi orang yang mengetahui hukumnya wajib, hukumnya menyampaikan. Bagi orang yang melihat tapi dia itu tahu ya, melihat orang beribadah cacat rukunnya, rukun dan syaratnya cacat, maka dia itu wajib menyampaikan, wajib menegur. Nah, seperti itu. Bukan seperti itu caranya, seperti ini tunjukin. Itu seharusnya. Kalau dia membaca bukan seperti itu caranya membaca, seperti ini. Nah gitu. Sebab kalau ibadah cacat syarat dan rukunnya, enggak sah ibadah itu. Ibadah itu ada aturannya, amalan ada aturannya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Saya bacakan kitabnya ini. Dikarang oleh seorang ulama. Itu aturannya tuh. Aturan beribadah, aturan beramal. Jadi jangan menurut beribadah itu menurut kita sendiri. Ada aturannya. Karena bukan setiap amal yang diberi pahala yang diterima, ya. Bukan setiap amal yang diberi pahala. Tetapi amal yang menurut aturannya itu yang diberi pahala. Kalau amal-amal sembarangan, tidak menurut tuntunannya, itu tidak diberi pahala itu. Apalagi diterima. Berpahala saja enggak, apalagi diterima. Wa akluhu wa akalluhu, dan sekurang-kurang sujud dan sekurang-kurang sujud mubashiratu adalah bertemu ba'di jabhati, sebagian kening musalli, jabhatil musalli, maudi'a sujudihi minal ardi au gairiha. Yaitu sekurang-kurang sujud itu adalah bertemu kening kita dengan tempat sujud, ya. Bertemu kening kita dengan tempat sujud itu sekurang-kurang sujud. Wa akmaluhu, dan sempurna sujud. Nah, jadi ini aturannya, ini aturan sujud, cara sujud dijelaskan oleh para ulama. Jadi cara sujud dalam sholat gitu. Wa akmaluhu, dan sempurna sujud adalah ayyukabbira. Jadi adalah itu kalau di pesantren itu mubtada, itu kabar mubtada itu ya. Dan baramlah sempurna sujud, ba'alah baramula. Nah, jadi bahasa Indonesianya itu adalah ya. Dan sempurna sujud adalah, nah gitu. Dan sempurna sujud adalah bahwa takbir ya
Yaitu orang salat yukabbira li uwiyhi, bagi turunnya, li sujudi, bagi sujud, bila raf'i, dengan tidak mengangkatkan yadaihi, kedua tangannya. Jadi kalau turun sujud tidak mengangkatkan kedua tangan. Turun rukuk mengangkatkan kedua tangan, bangkit dari rukuk mengangkatkan kedua tangan. Tapi turun sujud tidak mengangkatkan kedua tangan. Wayada'u ya, dan menempatkan rukbataihi akan kedua lututnya, summa yadaihi, kemudian dua tangannya. Jadi lutut dulu diturunkan gitu, kemudian telapak tangan, summa jabahatahu ya, kemudian keningnya, wa amfahu, dan hidungnya. Jadi di sini ataf dengan rukbataihi, akan kedua lututnya, summa yaddaihi, nah kemudian tangan. Nah berarti berurutan, lutut dulu, jangan tangan dulu gitu. Kecuali orang yang tidak sehat gitu. Bagi orang yang sehat, lututnya dulu gitu. Orang yang normal ya, maksudnya di sini. Tapi kalau orang yang tidak sehat, umpamanya orang yang sudah lanjut usia, nggak mungkin lagi lututnya dulu, ya tangan dulu gitu. Ini aturan turun sujud bagi orang yang sehat, yang masih kuat itu. Jadi beraturan lutut dulu, kemudian tangan, jangan tangan dulu ya. Kemudian kening dan hidung. Jadi atafnya dengan waw, dengan waf nih. Atau kalau yang tadi lutut dengan tangan, atafnya dengan summa, harus berurutan ya. Kalau kening dan hidung, itu atafnya dengan waf. Boleh dulu kening, kemudian hidung, boleh, atau barengan boleh gitu. Nah ini bedanya. Jadi kalau kita turun sujud seperti ini, setelah kita i'tidal ya, setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Lalu kita baca doa yang disyariatkan gitu. Karena ya Rabbana lakal hamdu ya, Rabbana lakal hamdu. Jangan goyang-goyang tangan kita. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Jangan itu goyang-goyang, jangan. Jadi gerak-gerak jangan dalam sholat, jangan banyak bergerak kecuali gerak yang ditentukan. Nah, itu. Gerak-gerak yang ringan bagaimana? Enggak boleh itu kalau kita sengaja. Ini kan gerak ringan tuh. Atau seperti ini kan gerak ringan gitu namanya. Tapi kita sengaja. Enggak boleh itu kecuali keadaan kita seperti itu. Kita sholat menggigir itu umpamanya. Bergetar. Atau telunjuk kita seperti Allah illallah, bergetar sedikit. Itu enggak sengaja itu. Itu enggak apa-apa itu. Jadi kemudian kita turun sujud, Allahu Akbar. Jangan mengangkatkan tangan, bukan gini. Allahu Akbar, tidak, bukan. Allahu Akbar, lutut. Kemudian telapak tangan, kemudian kita baru sujud. Ya, telapak tangan di sini, jangan di sini. Telapak tangan sejajar dengan cepeng telinga kita. Nah, jangan di sini. Gitu.